Halo friend, ketemu lagi sama gua Kak Udi. Ya, kita bahas SIMAK UI 2020 dimensi 3 nih ya. Nah, ini dimensi tiganya ada irisan kerucut dan sudut antara dua bidang. Oke, kita langsung aja ya. Kita bahas soalnya. Kita lihat dulu nih. Soalnya diketahui kubus ya di sini ABCDEFGH di mana titik P berada pada perpanjangan rusuk FG. Sehingga panjang FG itu sama dengan panjang GP ya. Nah, lalu titik Q berada pada rusuk CG. Sehingga rusuk CG atau panjang CG ya, ini sama dengan 2 kali panjang QG. Ini CQ ya, sorry. Panjang CQ sama dengan 2 panjang QG. Nah, kita lihat di sini bidang alfa itu melalui titik H, P, dan Q katanya. Oke. Nah, jika theta ya, sorry. Di sini katanya jika theta adalah sudut yang dibentuk antara bidang alfa dan EHF, maka kotangan theta sama dengan berapa? Oke, teman-teman, kita langsung aja. Nah, kita perhatikan gambar kubus ABCD EFGH-nya ya. Nah, kita lihat soalnya. Di sini titik P berada pada perpanjangan rusuk FG katanya. Sehingga FG itu sama dengan GP katanya ya. Nah, berarti ada di sini nih ya, ada di FG diperpanjang nih gitu ya. Nah, kalau kakak perpanjang berarti P-nya di sini ya. Ya, panjang FG sama dengan GP. Jadi ini sama panjangnya dengan panjang GP. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ini ada titik Q katanya. Berada pada rusuk CG ya. Sehingga CQ sama dengan 2 kali QG. Nah, ada di sini nih, Q-nya ada di rusuk CG. Nah, bahkan kalau kakak taruh di sini ya. Karena kalau kita perhatikan kan CQ itu sama dengan 2 kali QG ya. Nah, CQ ya di sini 2 kali dari QG, 2 kali dari ini ya. Berarti ini 2 kalinya. Nah, sekarang kita lihat nih, ada bidang alfa. Oke, bidang alfa ini melalui 3 titik yaitu H, P, sama Q ya. Nah, titik 3 titiknya H, P, sama Q. Nah, perhatikan nih, ini bidang irisan ya. Ya, secara teori, kalau bidang irisan kita lihat titik ya, 2 titik aja minimal yang sebidang. Titik apa aja nih yang sebidang? Kita lihat ya. Titik P dengan Q terlebih dahulu nih. Ini sebidang, kenapa? Karena kalau kita lihat ini ada di bidang BC GF ya. Nah, ini kan kalau kita perluas berarti P-nya juga ada di bidang tersebut. Oke. Nah, karena di satu bidang, maka kita buat garis yang melalui kedua titik tersebut. Ya, kita buat garis diperpanjang. Nah, kita lihat garisnya ternyata berpotongan di rusuk BF ya di sini. Nah, kita namakan titik R. Oke. Nah, itu kita simpan. Nah, sekarang kita lihat juga untuk titik P dengan H nih. Nah, ini kan ada di bidang yang sama yaitu bidang EFGH ya. Karena P juga ada di bidang atau di garis FG gitu kan. Nah, di bidang EFG tersebut ya kan. Nah, maka ini sebidang P dengan H-nya ya. Kelihatan ya. Nah, ingat kalau ada yang sebidang kita tarik ya garis gitu. Nah, sekarang sama seperti tadi ya. Jadi kalau udah kita buat garis, nah rusuk-rusuk di bidang tersebut itu harus berpotongan terhadap garis tersebut ya. Nah, berarti kalau kita perpanjang rusuk FA, nah ini akan berpotongan di titik, kita beri aja nama di titik S ya. Nah, jadi berpotongan di titik S terhadap perpanjangan PH tadi. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan nih S dengan R-nya. Nah, ini sebidang gak nih? Ya, kalau kita lihat ini R ada di bidang ABFE ya, ada di bidang ABFE. Nah, S juga ada di bidang tersebut karena nih S-nya ada di perpanjangan garis FE ya. Jadi FE kan ada di bidang ABFE, oke?
Nah, maka R dengan S-nya sebidang. Nah, kalau sebidang berarti kita tarik dong. Kita tarik, ya. Nah, berpotongan di rusuk AE. Nah, kita beri nama aja di titik T gitu kan. Nah, udah deh, cukup ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih ada titik T, ada titik R, Q sama H ya. Nah, tinggal kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Nah, itu deh bidang arsirannya ya, yaitu bidang TRQH. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mencari atau menggambar bidang arisan itu. Arsiran ya, arisan. Arsiran seperti itu. Nah, oke. Sekarang itu adalah bidang alfanya ya berarti. Itu bidang alfanya. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Theta adalah sudut yang dibentuk bidang alfa dengan EHF ya. Nah, bidang alfanya udah dapat. Bidang EHF berarti atau bidang EFGH juga boleh ya. Oke, kalau diperpanjang kan bidang boleh. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi kan di sini ini katanya ceki 2 kali QG ya. Nah, berarti ini 1A, ini 2A ya. Kita tulis seperti itu aja deh. Oke. Nah, terus di sini FG sama dengan GP. Kalau di sini kan 1 tambah 2 berarti 3. Maka rusuk FG 3A, ini juga 3A. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kita perhatikan untuk segitiga ini ya, PFR. Oke. Dengan segitiga PGQ ya. Nah, di sini kan ini siku-siku, ini juga siku-siku ya. Nah, pasti ini sejajar FR dengan GQ-nya. Nah, kalau sejajar, maka kedua segitiga tersebut yang tadi saya bilang ya, PFR dengan PGQ itu sebangun ya. Karena sejajar pasti sudutnya sama semua. Oke? Nah, jadi itu segitiga PGQ dengan PFR sebangun. Ingat kalau sebangun berarti perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama ya perbandingannya. Nah, kita perhatikan di sini PG ya, di sini PG ya untuk segitiga PGQ-nya ya kan, PGQ ya. Nah, jadi rusuk PG dengan PF ya. PF ini kan sisi yang bersesuaian ya. Jadi PG banding PF itu sama dengan apa tuh katanya? GQ ya banding FR ya. Ingat sisi yang bersesuaian ya, GQ dengan FR. Oke? Nah, antara dua segitiga ini. Nah, ini perbandingannya sama. Paham ya? Nah, dari sini ya udah tinggal dimasukin angka-angka yang diketahui. Jadi 3A banding 6A. Jadi kan ini PG-nya 3A, PF-nya 3A tambah 3A ya berarti 6A gitu kan. Terus GQ-nya 1A ya. Tadi di sini 1A. Oke. Dibanding dengan FR ya. FR-nya yang kita cari. Nah, dari sini kan kita sederhanakan terlebih dahulu. Berarti jadi 1/2 sama dengan 1A banding FR. Nah, tinggal dikali silang. Didapat FR-nya sama dengan 2A berarti ya. FR kali 1 FR, 2 dikali 1A berarti 2A. Nah, kita dapat nih FR-nya berarti 2A. Nah, berarti kalau ini 2A ya berarti di sini 1A. Oke. Nah, kita simpan. Kita lanjut lagi. Nah, yang dicari adalah kotangan theta ya. Tadi kotangan antara sudut alfa dengan EHF ya. Alfanya yang warna oranye ini, EAF yang ini ya. Nah, oke. Nah, ingat bidang ya. Bidang itu bisa kita perluas ya. Jadi bidang alfa nih kalau kakak luas atau perluas gitu ya, menjadi seperti ini ya. Oke. Jadi bidang SRP ya, segitiga ya, segitiga SRP. Nah, sekarang kalau bidang EHF-nya kakak perluas, jadinya seperti apa nih kalau kita perluas? Nah, jadi bidang SFP ya, kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Nah, sekarang ya udah
Itu ya perluasan bidang alfa dengan perluasan bidang EHF. Oke. Nah, ingat nih, sudut antara dua bidang, langkah-langkahnya ya, ini penting. Langkah-langkahnya kita lihat terlebih dahulu perpotongan kedua bidang tersebut ada di garis mana nih. Ya, kalau kita lihat perpotongan antara dua bidang tersebut ada di garis SP ya, kelihatan ya. Oke. Nah, setelah kita tahu perpotongannya ada di garis SP, nah kita cari ya garis tinggi ya, pertemuan garis tingginya. Kita perhatikan nih, untuk segitiga SFP terlebih dahulu nih ya. SEP-nya ini segitiga sama kaki siku-siku ya. Ya kenapa sama kaki? Karena di sini FP dengan FS ini sama ya. Oke. Perhatikan ya, ini sama. Oke. Nah, berarti garis tingginya di tengah-tengah dong, karena ini segitiga siku-siku sama kaki ya. Berarti di FH. Nah, garis tingginya di FH. Nah, itu ya. Sekarang kita perhatikan untuk segitiga yang SRP-nya atau bidang alfanya yang warna oranye. Nah, ini juga sama, segitiga sama kaki ya, bukan siku-siku tapi ini sama kaki. Antara RP dengan RS ini juga sama. Nah, berarti garis tingginya juga tengah-tengah, yaitu RH ya. Nah, pertemuan garis tingginya ada di titik H berarti ya. Nah, ada di titik H. Nah, kita jadikan segitiga HFR ya, segitiga HFR. Nah, karena pertemuan garis tingginya ada di titik H, maka sudut tetanya ya berarti di titik H tersebut gitu. Nah, itu sudut tetanya. Kita dapat ya sudut tetanya di titik H. Nah, nanti kita menggunakan segitiga siku-siku HFR untuk mencari kotangan tetanya. Oke. Nah, perhatikan nih. Nah, HF ini kan diagonal sisi ya untuk kubusnya. Kalau rusuknya adalah tadi 3A kan, di sini kan 1 ditambah 2A 3A ya. Ingat diagonal sisi adalah sisi akar 2 ya. Berarti kalau kita tulis, bisa kita tulis 3A akar 2 berarti ya, karena sisinya 3A kan. Nah, sekarang kotangan theta. Ingat kotangan theta. Kebalikan dari tangan. Tangan adalah depan samping. Oke. Nah, kalau kotangan berarti apa? Kotangan adalah samping depan dong ya, samping depan. Nah, samping depan, kotangan adalah samping depan. Nah, kalau sudut tetanya di sini, sampingnya adalah HF, depannya adalah FR. Nah, udah tinggal kita tulis deh. FH ya dibagi FR. FA-nya adalah 3A akar 2 dibagi 2A ya. Nah, tinggal A-nya dicoret, didapat 3/2 akar 2. Nah, kita lihat soalnya. Ada nggak nih jawabannya? Ada ya, 3/2 akar 2 berarti jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu. Semoga paham ya. Kalau masih bingung, diulang-ulang lagi dan dipelajari konsepnya ya. Oke, see you, bye-bye. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.